Kubur lagi ya. Ra, inget lemak. Tapi gak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang baper. Cantik-cantiknya mereka, langsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang, yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Kita sama-sama tahu lah lo yang paling mampu. Tapi masalahnya di industri kita ini, isi kepala aja nggak cukup. Penampilan juga penting. Rara mana pantas mimpin kita? Mimpin? Belajar dandan dulu gimana? Serius gue tanya lo tuh ngejar apa? Iya ngejar hal-hal yang selama ini gak bisa gue dapetin. Jangan berubah ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria dari kelas 11 IPS dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu film Indonesia yang berjudul Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan. Film Imperfect ini adalah film drama komedi percintaan yang dirilis pada tanggal 19 Desember 2019. Film ini disutradarai oleh Ernest Prakasa dan merupakan adaptasi dari sebuah novel yang berjudul Imperfect, A Journey to Self-Acceptance karya Mira Anastasia yang merupakan istri dari Ernest sendiri. Film ini dibintangi oleh Jessica Milla sebagai Rara dan Reza Rahardian sebagai Dika. Sesuai dengan judulnya, film ini membahas tentang imperfections atau ketidaksempurnaan yang menyangkut isu tentang insecurities dan body shaming. Dua hal yang udah sering banget dialami oleh sebagian besar manusia. Saya yakin kalian juga pasti pernah kan merasa insecure, merasa nggak pede sama diri sendiri, apalagi perempuan yang selalu dituntut untuk mengikuti standar kecantikan dalam pandangan masyarakat umum. Yang katanya perempuan itu harus cantik, harus tinggi, harus langsing, harus feminim, dan masih banyak lagi. Nah, film ini secara garis besar bercerita tentang hal tersebut, di mana Rara yang merupakan tokoh utama di film ini sering mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari orang-orang di sekitarnya lantaran dirinya tidak bisa memenuhi standar kecantikan perempuan pada umumnya. Meskipun demikian, Rara ini memiliki hati yang sangat baik yang jarang dimiliki oleh orang lain. Hal ini yang membuat Dika mau mencintai Rara apa adanya karena baginya kepribadian lebih penting daripada penampilan. Rara juga memiliki seorang sahabat yang bernama Faye yang selalu mendukungnya dalam kondisi apapun. Rara dan Faye ini adalah rekan kerja di sebuah perusahaan produk kecantikan milik Kelvin yang diperankan oleh Dion Wiyoko. Konflik dimulai saat manajer Rara mengumumkan pengunduran diri. Nah, hal ini membuat Kelvin harus mencari penggantinya, sehingga Kelvin menunjuk dua kandidat, yaitu Rara dan Marsha. Nah, Marsha ini merupakan salah satu dari ketiga perempuan yang dianggap paling cantik di kantornya, makanya dia ditunjuk sebagai kandidat. Padahal sebenarnya Kelvin sangat mempercayai Rara dalam jabatan ini, karena Rara lebih senior dan lebih berpengalaman daripada Marsha. Tetapi bagi Kelvin, kecerdasan tidaklah cukup jika penampilan tidak bisa merepresentasikan produk kosmetik usahanya. Mendengar hal ini, Rara sangat sedih dan kecewa. Tetapi berkat dukungan keluarga, sahabat, dan pacarnya, akhirnya Rara memutuskan untuk bangkit dan meminta kepada Kelvin waktu 1 bulan untuk merubah penampilannya. Nah, setelah 1 bulan ini, akhirnya Rara bisa merubah penampilannya menjadi lebih cantik dan akhirnya ia mendapat jabatan sebagai manajer di kantornya. Tetapi setelah 1 bulan itu, Dika dan Faye merasa bahwa Rara berubah. Rara yang sekarang itu lebih mementingkan kepentingannya sendiri dan lebih mementingkan penampilan. Hal ini membuat hubungannya dengan Dika dan Faye merenggang. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa mengejar impian dan keinginan kita itu tidaklah salah, tetapi kita tidak boleh melupakan orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada kita saat kita sedang dalam proses pencapaian tersebut. Menurut saya, film ini sangat memotivasi karena banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Ceritanya juga sangat relevan dengan kehidupan kita yang sekarang, di mana perempuan sering dituntut untuk mengikuti standar kecantikan dan sering menjadi korban body shaming. Padahal body shaming itu nggak ada benefitnya dan justru hanya akan menjatuhkan orang lain. Nah, padahal orang yang mengejek kita itu belum tentu mereka juga bisa menerima dirinya sendiri. Pasti mereka juga merasa ada yang kurang dari diri mereka sendiri, ya karena manusia memang diciptakan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan setiap manusia itu cantik dan unik dalam caranya sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu lebih baik kita mengubah insecure menjadi bersyukur, karena gak selamanya penampilan itu bisa membawa kebahagiaan. Secara keseluruhan, film ini sangat bagus, tidak hanya karena memiliki banyak pesan moral, tetapi film ini juga sangat menghibur karena terdapat selingan-selingan komedi di dalamnya.
Menurut saya, film ini sangat wajib ditonton karena film ini bisa membuka pikiran kalian dan memotivasi kalian untuk lebih mencintai diri sendiri. Akhir harus diingat bahwa penampilan bukanlah segalanya. Sama seperti kata Dika, etika dan kepribadian jauh lebih penting daripada penampilan. Saya rasa itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.